siang, Reportase 9 hadir menemani Anda dan saya Rizky Maulana dan rekan saya Yuliana Dwi di hari Senin tanggal 27 Februari 2012. Kami akan menampilkan berbagai reportase penting dan menarik dari berbagai wilayah di Indonesia. Kita awali informasi pertama dari Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan maut yang terjadi pada bus Karunia Bakti yang menewaskan 13 orang dan kepuluhan korban lain luka-luka. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan di area puncak sekitar 5 km. Kecelakaan maut ini terjadi pada pukul 6 sore tadi dan lokasi kejadian berada sekitar 100 meter dari pintu keluar kawasan wisata Taman Safari. Dugaan sementara bus Karunia Bakti kehilangan kendali setelah mengalami remblong dan bus ini melaju dengan kecepatan tinggi kemudian membanting setir ke kanan dan menyeruduk 5 mobil pribadi, 2 angkot dan 1 bus doa ibu. Ya, ini gambar yang terakhir yang kami dapatkan dari tim liputan kami yang saat ini berada di lokasi. Kita lihat bangkai bus Kurnia Bakti dan di sana juga ramai sekali para pengguna jalan dan sedang dilakukan proses evakuasi dan memang sampai malam hari ini evakuasi masih terus dilakukan terhadap korban, terutama korban ataupun warga yang ada di dalam bus Kurnia Bakti. Ya, dalam kecelakaan ini menewaskan 13 orang. Untuk berita selengkapnya kita hubungi Maya Fatimah yang berada di tempat kejadian. Ya, selamat siang Maya. Selamat siang Saudara Riri. Bagaimana keadaan situasi di sana? Iya, baiklah pemirsa. Saat ini saya telah berada di tempat lokasi kejadian tempat jatuhnya bus Karunia Bakti yang sempat menabrak 5 buah mobil pribadi, 3 unit motor, dan beberapa orang di sekitarnya. Menurut data yang didapat dari para saksi, bus Karunia Bakti yang dikendarai oleh Bapak Suparmin mengalami kecelakaan diakibatkan karena rem bus yang blong. Sehingga pada jalanan turunan di sekitar lokasi kejadian ini, kendaraan bus tidak dapat dikendalikan oleh supir bus. Kecelakaan ini telah menewaskan 14 orang dan puluhan korban lainnya luka-luka. Untuk kronologis kejadian lebih jelasnya, kita tanyakan pada saksi mata yang berada di tempat kejadian pada saat terjadi kecelakaan. Selamat siang, Pak. Pak, kira-kira tepatnya pukul berapa bus Karunia Bakti mengalami kecelakaan? Belum, ini masuk TV Mbak ya? Ini masuk TV Mbak? Iya, boleh saya wawancara? Oh iya, boleh. Pak, bagaimana kira-kiranya dan pukul berapa bus Karunia Bakti ini menabrak beberapa mobil di... Kira-kira pukul 6 sore. Itu jadi ceritanya pas lagi turunan itu mobil kenceng banget Mbak bisnya. Saya lagi lagi di warung kan. Tiba-tiba dari arah atas itu turun bis kenceng banget. Kira-kira 4 mobilan Mbak, 4 mobil 5 mobil itu pada ketabrak bisnya itu. Ya udah, untung aja saya menghindar kan Mbak. Alhamdulillah Mbak, saya bersyukur Mbak. Nih kayak bisa dilihat nih Mbak, korban. Kalau saya nggak menghindar mah, saya mungkin udah di rumah sakit kali Mbak. Apakah saat itu Anda berada di tempat kejadian? Iya, saya berada di tempat kejadian kan tadi saya bilang. Ya, terima kasih atas beritanya. Oh iya. Selanjutnya, Mbak, boleh titip salam nggak Mbak? maaf, ini adalah berita untuk laporan. Oh iya, makasih Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya kita akan menanyakan kepada Pak Polisi yang telah menangani beberapa kejadian sebelumnya. Baiklah pemirsa, saya akan menanyakan informasi lebih lanjut kepada polisi yang telah menangani kejadian ini sebelumnya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, apakah kejadian ini karena faktor keadaan bis yang belum siap atau karena kelalaian manusia? Ya, setelah kami identifikasi, menurut kami ini merupakan penyebab dari kelalaian manusia. Lalu bagaimana pihak Menteri Perhubungan terhadap terjadinya banyaknya jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya? Oke, kami sudah melaporkan semuanya ke dalam rapat dan kami putuskan bahwa Menteri Perhubungan itu akan sesering mungkin melakukan razia Pak, terhadap angkutan-angkutan dan bis-bis.
Apakah pihak kepolisian akan mencabut surat izin bagi Bus Karunia Bakti karena setelah terjadinya beberapa kecelakaan yang dialami oleh Bus Karunia Bakti? Itu masih dalam proses, Mbak. Masih dalam proses, jadi kita belum bisa memastikan apakah surat izin itu akan dicabut atau tidak. Baiklah pemirsa, itulah keterangan dari polisi. Selanjutnya kita akan bertanya kepada korban, salah satu korban yang mengalami kecelakaan. Pak, sebenarnya bagaimana kondisi Bus Karunia Bakti saat sebelum terjadi kecelakaan? Apakah ada hal-hal aneh sebelum terjadi kecelakaan? Ya skalanya sih ya sedikit goncangan, terus seperti bunyi ban, dan saat itu udah langsung bus itu masuk ke jurang. Apakah Bapak sempat melihat kejadian sebelum bis itu terjatuh masuk ke dalam jurang? Saya nggak sempat melihat, Mbak. Saya juga lagi tidur. Tiba-tiba saya langsung bangun dan sudah di jurang. Terima kasih atas keterangannya. Ya pemirsa, itulah beberapa kronologis kejadian yang saya dapat dari tempat kejadian. Demikian pemirsa, laporan yang dapat saya sampaikan dari tempat kejadian. Saya Maya Fatimah. Kita kembalikan ke saudara Yuliana dan Rizky Maulana di studio. Ya, terima kasih Saudara Maya atas laporannya. Berita selanjutnya mengenai renovasi ruang banggar DPR yang memakan biaya sebesar 20 miliar yang digunakan untuk membangun ruang rapat yang baru dan nyaman. Hal ini mendapatkan respon negatif dari berbagai masyarakat. Badan Anggaran atau Banggar DPR akan menikmati ruang rapat baru pada awal masa sidang ini. Ruangan rapat yang lama di Gedung Nusantara 1 akan ditinggalkan dan beralih ke ruangan baru yang berada di Gedung Nusantara 2, Kompleks DPR RI. Menurut Sekjen DPR Nining Indra Saleh, pembangunan ruang rapat baru ini didasarkan sejumlah keluhan anggota Badan Anggaran DPR terhadap kondisi ruangan rapat yang selama ini mereka gunakan. Sekjen DPR memastikan tidak ada yang ditutupi dalam pelaksanaan proyek ini. Semua tahapan, mulai proses tender hingga pengerjaan proyek, akan dilakukan secara transparan. Ruang badan anggaran yang ada sekarang, misalnya yang ada di Nusantara 1 di sana, itu memang tadi secara penerangan ya, ini juga dirasakan tadi saya begitu masuk Bu, beberapa ruang rapat misalnya penerangannya juga kurang menunjang seperti itu. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman. Kemudian akustik kurang memadai, lantai karpet, kemudian furniture. Ruangan rapat Badan Anggaran yang baru nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang disebut oleh Sekjen DPR mempunyai banyak kelebihan dibandingkan ruangan yang lama. Ruangan ini memiliki kapasitas menampung orang lebih banyak. Selain dilengkapi 3 buah video wall dan lapisan penyerap suara, serta sistem audio visual modern. Kursinya pun diimpor langsung dari Jerman dengan harga per buahnya puluhan juta rupiah. Untuk berita selengkapnya telah terhubung oleh rekan saya, Alfredo. Selamat siang Alfredo, bagaimana kondisi di sana? Tolong melaporkan. Terima kasih kepada saudara Rizky Maulana. Saat ini saya telah berada di lokasi gedung DPR dan di samping saya telah berada Bapak Ketua DPR. Bapak, menurut Bapak pembangunan renovasi Banggar 20 miliar itu layak atau tidak? Padahal bisa dapat dilihat bahwa gedung Banggar itu Nusantara itu masih sangat layak dan cukup mumpuni untuk gedung DPR melakukan rapat. Iya, jadi pada awalnya tuh saya belum tahu bahwa anggaran dana Banggar DPR itu mencapai sekitar berapa? 20 miliar rupiah. Iya, jadi saya baru tahu baru-baru ini setelah media massa mengumbar segalanya. Oh, jadi menurut Bapak, tanggapan Bapak pribadi untuk dana 25 itu cocok gak sih untuk renovasi gedung yang masih sangat layak untuk digunakan rapat? Ya, secara pribadi saya juga masih melihat itu masih layak sebenarnya. Oh, ya, tapi meskipun ada kekurangan-kekurangan tapi tidak akan mencapai 20 miliar rupiah. Karena dana yang ada itu sebetulnya masih dibutuhkan untuk alokasi ke kepentingan yang lainnya. Oh, begitu. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Ya. Sekian dari Bapak Ketua DPR dan saya akan lanjutkan kepada beberapa anggota DPR. Ini saya berada di gedung DPR dan di sebelah saya telah ada salah satu anggota DPR. Bapak, menurut pendapat Bapak, dana 20 miliar untuk renovasi gedung Nusantara itu layak gak sih? Saya tahu kan Bapak salah satu pengguna dan penikmat prasarana seperti meja, kursi, dan AC itu
masih dapat mendukung Bapak dan para anggota lainnya untuk menjalankan rapat. Kenapa Bapak menginginkan renovasi dengan dana yang cukup besar sampai 20 miliar? Menurut saya sih layak ya, karena dengan renovasi seperti ini bisa membuat para DPR itu bisa lebih konsentrasi dan lebih peka terhadap kondisi negara yang seperti ini dan kondisi masyarakat yang ada di sekitar. Oh, jadi menurut Bapak dana 20 miliar itu layak untuk renovasi gedung DPR ini, Pak? Tapi di sebelah saya telah ada salah satu badan pengawas anggaran pengeluaran DPR. Bapak, menurut Bapak dana 20 miliar untuk renovasi gedung Nusantara ini layak gak? Padahal kan dana ini masih bisa dialokasikan untuk kepentingan lainnya. Ya, menurut saya anggaran 20 miliar ini tidak layak ya, karena lihat saja anggota DPR sejak ada AC aja mereka tidur kan, makanya mereka tidak berkonsentrasi sehingga tidak maksimal kerjanya. Dalam menjalankan rapat tidak maksimal jadi Pak. Jadi menurut Bapak tuh dana itu tidak layak karena dengan fasilitas yang ada saja mereka masih lebih sering tidur daripada memperhatikan rakyat. Oh, jadi menurut Bapak tuh tidak layak. Jadi inilah pendapat dari Badan Anggaran dan juga anggota DPR dari gedung DPR. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Rizky Maulana, kembali lagi ke studio. Terima kasih Saudara Alfredo di tempat. Sekian reportase 9 hari ini. Saya Rizky Maulana. Dan saya Yuliana Dwi pamit undur diri. Selamat siang.